diucapkan maupun ditunjukkan dari ibu, dari ayah yang akhirnya membentuk Mutia seperti sekarang ini. Termasuk juga dari hal-hal spiritual ya, karena saya percaya seseorang itu bisa kuat bukan hanya apa yang ada di otaknya, kecerdasannya, tapi apa yang ada di hati yang diyakininya. Kalau dari Mbak Mutia sendiri, apa nih the most spiritual experience yang pernah dialami? Irak. Waktu di Sandra di Irak. Iya. Mungkin bisa diceritakan kronologinya ya. Mungkin banyak yang beberapa udah lahir kali jangan-jangan pada saat itu. Jadi waktu aku jadi jurnalis dari tahun 2000, waktu itu karena reformasi, terus habis pulang dari Australia ketika lulus, saya bilang saya mau terlibat dalam proses demokratisasi. Tapi apa ya, saya udah bukan mahasiswa. Dulu kan mahasiswa tuh demo memperjuangkan reformasi gitu. Tapi kan aku udah lulus ya. Jadi apa ya gitu. Jadi salah satu yang terdekat adalah jurnalisme, karena jurnalisme waktu itu juga salah satu hasil dari reformasi, buah dari reformasi. Termasuk kita bisa bicara freely, bikin podcast seperti saat ini, itu semua buah dari 98 perjuangan teman-teman kita ketika itu gitu. Jadi wartawan, meskipun kuliahnya engineering teknik, ketika itu ya. Manufacturing waktu itu. Jadi jadi wartawan. Tadi pertanyaannya kok aku jadi panjang. Habis itu jadi wartawan setelah sekian tahun akhirnya dikirim ke Aceh dulu. Ke Aceh dulu, tsunami. Waduh, itu pertama sebelum tsunami daerah konflik. Ketika waktu itu Aceh masih ada GAM. Jadi masih ada operasi militer di sana, dan saya berangkat karena meliput operasi militer itu. Jadi itu daerah konflik pertama yang saya lakukan liputan gitu. Terus ini berarti setelah tadi siaran jam 1, jam 2, jam 3 pagi. Iya. Jadi dikirim ke Aceh, dan waktu itu belum biasa perempuan dikirim ke daerah konflik, Mbak. Jadi gitu, takut tapi juga seneng gitu karena dipercaya. Setelah itu tsunami, saya dikirim lagi ke Aceh karena dianggap sudah mengenal lapangan. Nah, setelah tsunami saya diberi penghargaan lah sama kantor, hadiah lah gitu. Kamu kalau gitu boleh tugas lagi ke luar negeri gitu. Taunya ke Irak. Beberapa bulan setelah tsunami Aceh. Gak nyampe bulan, Mbak. Itu hitungan minggu. Jadi waktu itu mungkin hitungan minggu. Jadi 2 minggu pulang dari tsunami. Tsunami kan Desember 2004. Saya berangkat tuh Februari. Tapi saya di Acehnya tuh cukup lama. Jadi saya pulang Januari akhir, Februari awal saya udah berangkat ke Irak gitu. Dan itu katanya sebagai apresiasi. Tapi bener sih, karena rebutan yang mau berangkat, masih orang wartawan tuh dikirim ke daerah itu malah seneng. Akhirnya saya berangkat, dan saya berangkatnya mendadak, Mbak. Karena waktu itu juga kantor mutusin harus segera berangkat, mau pemilu di sana. Jadi dan diputusinnya agak mendadak sehingga harus berangkat malam ini gitu. Terus bisa visa on arrival di Jordan, nanti kamu urus dari Jordan gimana caranya kamu masuk ke Irak. Pokoknya sekarang berangkat dulu katanya gitu. Takutnya takut ditutup, karena kalau eskalasi menambah kan nanti bordersnya ditutup lagi, wartawan nggak bisa masuk. Jadi harus berangkat sekarang. Ibu saya tuh luar biasa, ayah saya udah nggak ada ketika itu. Ibu saya luar biasa. Saya bilangin, Ma, saya mau berangkat ke Irak. Kaget dong dia, tapi saya nggak kasih ruang untuk kaget terlalu banyak. Berangkatnya malam ini, please help me. Gitu. Jadi dia akhirnya nggak sempat marah kan, harusnya berangkat, yang harus disiapin ya, di sana agak dingin, harus ini. Akhirnya udah dia yang bantu nyiapin semua. Udah berangkat, nyampe sana, liputan lah 10 hari dengan suasana yang kita nggak, mudah-mudahan kita nggak pernah melihat kondisi seperti itu di Indonesia gitu ya. Tapi itu juga jadi sebagai politisi itu pegangan saya. Kita nggak boleh sampai kayak gitu. Makanya saya di pertahanan juga ada kedekatan dengan isu pertahanan, karena nggak boleh Indonesia masuk sampai kondisi seperti itu gitu, nggak boleh. Dan orang waktu Irak tuh nggak ada yang nyangka, Mbak, Irak dulu negara yang indah gitu. Jadi kita nggak boleh lengah nih Indonesia bahwa negara kita indah, aman, makmur, semuanya santun. Kalau kita nggak jaga bisa terjadi. Sebagaimana Irak yang ketika itu sangat indah dan lain-lain, bisa terjadi hal itu. Nah, jadi liputan itu selama 10 hari, liputan pemilu, wawancara KPU-nya di sana, wawancara partai-partai gitu. Orang-orang udah mulai lihat sih, wah keren gitu ya liputan di sana. Saya sering sekali bacain berita juga tentang wartawan yang disandra. Nggak kebayang dong jadi salah satunya. Jadi paling kalau baca berita itu, kasihan banget ya tuh wartawan ini. Saya ingat yang terakhir sebelum saya tuh Itali, perempuan juga. Kasihan banget ya tuh wartawan Itali disandra gitu. Nggak ada bayangan sebersit pun. Ini tadi yang saya sampaikan, bahwa ada hal-hal yang kita tuh nggak akan kebayang, terus terjadi, dan harus siap aja ketika terjadi gitu. Tiba-tiba itu nggak nyampe hitungan minggu, kita disandra juga gitu. Dan itu yang ya itu tadi saya bilang, hal-hal yang kita
nggak nyangka bisa terjadi. Hal-hal yang kita rencanakan, kita bayangkan bisa tidak terjadi. Terus waktu itu saya udah siap, dan waktu itu nggak lama dari ayah saya meninggal, jadi baru beberapa bulan dari ayah saya meninggal. Jadi saya pikir dulu kan ada ya orang lama, orang dulu tuh suka bilang biasanya kalau meninggal suka ada yang ngajak gitu orang terdekatnya. Jadi saya sempat mikir kayak gitu, Mbak. Aduh, aku apa diajak sama ayahku ya gitu. Karena ketika disergap itu bayangannya udah mati, udah nggak akan selamat gitu kan. Mereka nyergap pakai senjata. Kenapa tiba-tiba disergap? Kan berhenti di pom bensin. Terus kita udah mau pulang, terus kantor bilang diperpanjang deh gitu, balik lagi ke Irak. Jadi kita udah sampai Jordan, masuk ke Irak laginya itu yang kita disandera. Terus dibilang gitu bahwa mau liputan waktu itu 10 Muharram, jadi kita diminta balik. Pas di jalanan berhenti di pom bensin, penyergapan. Saya lagi tidur waktu itu, karena saya sering tidur kalau di jalan gitu ya. Memang waktu itu caranya membagi waktu ya, kalau di jalanan tidur gitu sebagai wartawan. Jadi saya bangun-bangun kaget kok ada orang teriak-teriak, terus mobil udah ini drivernya panik. Terus kameramen yang sama saya juga waktu itu, Mut bangun, suruh kasih paspor. Katanya, kok kasih paspor kayaknya udah lewat imigrasi, saya bilang gitu. Udah, terus tiba-tiba udah cepet banget Mbak, ada orang masuk 2 ditutup pakai sorban gitu, cuman kelihatan matanya, terus mereka bawa senjata. Wah udah deh, saya udah mikir udah kaki itu kayak udah nggak nginjek, terus mata saya ditutup. Jadi setelah mereka masuk, kita dililit supaya nggak tahu jalannya ya. Ternyata habis itu saya baru tahu ketika disandera, supaya kita nggak tahu jalannya. Tapi ketika itu kan saya pikir mau ditembak dari belakang, ya kan Mbak? Kan biasa orang kalau ditembak ditutup dulu matanya. Bawa senjata kan? Bawa senjata dan mereka ke belakang. Jadi kita di tengah, mobilnya itu 3 baris gitu ya. Mereka ngejaga di belakang, 2 orang bawa senjata taruh di sini. Apa nggak kita mikirnya mau dibunuh? Tapi ternyata untuk memastikan bahwa kita nggak gerak, kita nggak teriak minta tolong dan lain-lain. Ketika itu kan kita nggak tahu, terus disuruh ndongak gitu. Saya mulai ada harapan ketika kok nggak ditembak-tembak. Jadi udah belok kiri kanan ini mau dibawa kemana ya, kok nggak ditembak-tembak? Aduh, ditembak di ini kali ya, mungkin karena masih perkotaan kan, kita diambil di perkotaan. Tapi mulai ada tuh sedikit harapan, kayaknya nggak ditembak nih. Kalau nggak ditembak apa ya? Jadi mikir Mbak, tetap mikir dan ya syukurnya saya bersyukur sekali lagi kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, bahwa ketika itu harus kita emang dalam segala kondisi harus coba mikir meskipun panik gitu ya. Jadi saya mikir opsi-opsi lain. Sandera mungkin ya gitu. Opsi kedua adalah dia mungkin akan taruh kita di jalan, dia ambil semua barang, nggak dibunuh tapi barang kita semua diambil atau apa gitu. Tapi lama-lama terus setelah 2 jam itu, dan kenapa saya apal, meskipun takut banget tapi sebelum ditutup mata saya lihat jam, supaya saya tahu berapa jauh saya dibawa gitu ya. Kalau misalnya memang dibawa gitu. Udah akhirnya setelah 2 jam tuh kurang lebih, dan tadinya kan pikir bisa kabur ya, jadi apalin tuh, sempat saya apalin kiri kanan, lama-lama kok banyak banget ya, saya udah nggak apal, udah pasrah. Habis itu udah pasrah. Tadinya mikir kan kalau bisa lari saya harus tahu lari kemana, kan gurun Mbak, nggak ada jalanan gitu, gurun, jadi kan susah ngapalinnya. Udah dibawa, terus ada gua, pas kita dibuka matanya, ini Sandra gitu. Jadi saya udah, ini Sandra nih, dia mau minta apa nih, langsung mikir gitu kan. Saya sama Budianto ngomong dengan segala bahasa yang kita bisa. Driver yang kita sewa itu bisa bahasa Inggris sedikit, makanya kita sewa. Jadi dia jadi translator. Meskipun saya nggak yakin apa yang saya sampaikan disampaikan kembali ke penyandera itu, karena dia kan takut kalau saya agak keras dikit dia nggak nyampein. Saya akhirnya coba memberanikan diri, bilang Indonesia tuh Indonesia tuh dukung Irak, kita punya sejarah yang baik. Kita nggak dukung invasi Amerika ke Irak. Kenapa kami ditangkap gitu? Bolak-balik itu yang kita sampaikan. Tolonglah kami habis tsunami. Kamu mau minta apa? Mau minta ransom gitu kan? Karena saya tahu, karena sebagai wartawan saya tahu biasanya di Sandera juga minta tebusan. Kamu minta tebusan. Negara saya tuh baru kehilangan ratusan ribu orang habis tsunami, dan tsunami itu kan mendunia ya. Jadi mereka tahu ketika kita dengar tsunami, ini orang dari Indonesia gitu. Tapi tetap di Sandera. Cuman mungkin itu sedikit meluluhkan hati, saya nggak tahu. Pokoknya kita ngomong aja, bernego aja supaya kita dibebaskan gitu. Nggak langsung 7 hari kemudian baru dibebasin gitu. Nah di situ Mbak aku ngerasa bahwa Tuhan mau ambil ketika aku itu bisa. Terus saya perempuan, yang lain laki-laki. Mau ada apa-apa sama saya, bahkan mungkin orang merasa logikanya pasti saya diapa-apain gitu. Tapi alhamdulillah enggak, dan itu hanya karena kuasa Allah saya rasa, kuasa Tuhan. Saya nggak diapa-apain gitu.
Terus ya itu banyak sekali di atas tentara Amerika mencari, jadi yang ngambil kita ini kan insurgents namanya, mereka pejuang-pejuang mujahidin Irak. Mereka kan melawan Amerika sebetulnya. Amerika ada di atas terbang-terbang. Mereka kan kalau nemuin tempat itu diserang, diserang kan? Gitu. Nggak lihat lah ini ada orang Indonesia, ada kan enggak gitu. Jadi kita tuh ketakutannya dari mereka dari atas, dan akhirnya pas terakhir katanya infanterinya pasukan koalisi Amerika memasuki wilayah mereka, maka kita dilariin. Jadi akhirnya kita dari gua itu pun dilariin tengah malam gitu. Karena mereka bilang ada yang datang. Jadi mereka ketakutan ada tentara Amerika datang. Jadi ada satu malam saya di rumah warga sekitar. Jadi nggak digurun, dibebasin ya? Enggak. Jadi dari gurun dibawa dulu lari, terus mereka bawa ke rumah. Iya sih, mereka udah niat besok kamu dibebasin gitu. Cuman malam itu dilariin gitu, terus diinepin dulu di rumah warga, dititip. Besokannya dikasih makan di restoran teman-teman mereka juga dititip. Tapi mereka tuh kelihatan ketakutan gitu Mbak dalam proses pembebasan, karena kan mereka juga takut. Mereka kan juga lagi diburu gitu. Jadi mereka juga ketakutan itu dan akhirnya dilepas. Nggak langsung bisa pulang ke Jordan karena di perbatasan itu juga saya tertahan gitu, karena borders lagi ditutup, jadi tidak boleh ada manusia yang melewati perbatasan itu karena eskalasi di dalam. Lah kan kita habis disandra ya gitu, jadi saya juga bingung pengen cepet-cepet keluar. Bisa keluar. Jadi saya juga berdebat sama yang menjaga pasukan koalisi dari Amerika, Inggris dan lain-lain ketika itu. Saya bilang ini kenapa kok kita nggak bisa keluar ya, karena borders closed gitu. Kok gitu ya, pokoknya jadi karena bertahapnya itu saya ngerasa bahwa Tuhan talk me through it gitu, teach me through it gitu. Jadi ajarin bahwa ada banyak sekali poin ketika saya mau ambil A, lu udah nggak bisa apa-apa. Ya yang jelas waktu itu saya sempat ngerasa bahwa kerja dulu kan kerja banget ya ininya, orientasinya kerja capek-capek. Ternyata tidur di pasir bisa juga. Jadi kita beliin tempat tidur yang bagus, yang nyaman, pakai AC gitu ya. Tapi ternyata sebagai manusia ya ketika lo ditaruh di situ tidur di atas pasir dingin harus bisa juga. Dan bisa gitu. Jadi kayak aku setelah itu sih, ketika itu saya nggak terlalu ngerti, tapi ketika setelah itu ya bisa juga. Dan ketika kita nabung seberapa banyak, kita merencanakan seberapa banyak Allah mau ambil ya bisa juga gitu. Dan dalam banyak poin dia tunjukkan bahwa ketika diambilnya, ketika di guanya bisa terjadi sesuatu, tapi enggak ketika tentara Amerika mau masuk ke wilayah itu mengambush mereka, itu sedang akan terjadi tapi tidak tetap sampai tetap dilindungi. Kemudian ketika di perbatasan bisa terjadi karena kan yang disandra itu dicurigai pasti Mbak, gitu, bahwa ini benar-benar disandra atau bagian spy dari mereka. Di sana semua orang tuh curiga dengan orang gitu. Jadi bahwa tentara di sana juga tidak memperlakukan kita kasar, tidak mengambil kita, tidak menginterogasi kita, itu juga meskipun mereka nggak buka bordernya sampai saya harus nginep, tapi itu juga saya anggap bahwa gini gitu. Iya, it's amazing sih, karena kalau misalnya kita pernah lihat cuplikannya pun juga bener-bener Mbak Mutia sama partner waktu itu Budianto, dan itu ada orang senjata kayak di film-film aja gitu, disandera pakai senjata. Dia jadi pemret sekarang. Dia istiqomah tuh tetap di jalannya sebagai jurnalis tuh, dan dia ya itu berproses dan dia akhirnya sampai ke posisi pemret. Iya Mbak. Luar biasa sih, jadi makanya nggak terbayang di situ, kerasa kecil banget ya, tapi tetap setelah sekian tahun dalam perjalanan itu kita manusia harus tetap diingetin gitu bahwa kamu pernah gitu, jadi thank you for reminding me gitu. Kadang-kadang saya lupa dan mulai merasa bahwa hidup bisa begini, enggak, dulu kamu pernah diselamatkan loh, itu yang saya senang Mbak Ariana juga angkat itu gitu. Iya. Nggak semua orang dapat second chance, third chance. Tapi at least dengan sharing Mbak Mutia itu mengingatkan kita semua bahwa ya kita nggak sendiri sih. Ketika kita ditempatkan di dalam satu tempat, kita tetap dijaga lah. Ya, dan mungkin memang saat itu ada banyak hal yang dibukakan, membuka mata dan pikiran Mbak Mutia juga gitu, dan cerdas banget gitu sampai kepikiran ngelihat jam lah segala macam. And sometimes mungkin yang paling penting adalah even though waktu itu you are a victim dari persandaraan,
tapi you don't have a victim mindset, makanya masih tetap nggak pasrah gitu, diusahakan gitu, bilang negosiasi, pokoknya cari cara. Basically it's not the end until it's really the end kan. Itu kan it's your saya ngerasa tanggung jawab kita kepada diri sendiri untuk nyelamatin diri kita ya Mbak ya kita usaha, kalaupun misalnya nggak dikasih ya sudah. Jadi waktu itu dua saya ngerasanya ya kalau misalnya mati pun saya sempat kepikir loh Mbak, bahwa kan aku belum punya anak, aku belum nikah gitu. Jadi bebannya nggak banyak gitu. Terus ayah baru meninggal, jadi mungkin aku diminta nyusul gitu. Jadi ya udahlah ya, saya kasihan sama Budianto karena anaknya masih kecil, istrinya lagi hamil. Jadi aduh ini anak orang harus selamat. Kasihan dia banyak banget tanggung jawabnya. Saya sih nggak ada tanggung jawab ketika itu. Punya pacar baru putus ya kayak gitu loh. Waktu itu kan mikirnya masih kayak gitu, masih muda. Jadi ya udahlah gitu ya. Bahwa ya nggak tetap takut tapi maksudnya oh iya. Kan terus saya lihat Budianto, dia tiap malam soalnya buka foto istrinya gitu sama anaknya. Kan saya terenyuh Mbak lihat itu gitu. Jadi aduh ya kita harus selamat nih. Jadi ya udah ketika mereka bilang hari nanti lu dibebasin kok, kalian akan dibebasin. Terus nggak dibebas-bebasin ya saya tanya. Kenapa kok kita belum dibebasin? Tentu menunjukkan bahwa ya dia juga heran sih kok ini berani anaknya. Cuman maksudnya dengan itu mungkin mereka juga sadar bahwa kita memperjuangkan hidup kita gitu loh. Saya sampaikan sebagaimana kalian memperjuangkan hidup kalian merasa dijajah kan, sama kita juga gitu. Kalian nyulik kita sama seperti apa yang kalian lawan. Kalian katanya melawan ketika Amerika masuk dan kan melawan ini negeri kalian. Saya harus kembali ke keluarga saya gitu. Jadi mereka yang pertama kali memberitahu dengan keterbatasan bahasa, tapi saya ngerti ketika mereka bilang ada Umi television, dia bilang gitu. Ada ibu kamu di TV, dia bilang gitu. Itu ketika ibu saya melakukan pleading, permintaan permohonan gitu. Jadi waktu itu negara memang presiden bicara, terus dari tim penyelamatan itu membuat juga video dari ibu saya dan keluarga saya meminta, dan ada tokoh-tokoh agama dari berbagai agama juga waktu itu yang bicara. Nah tapi yang mereka ingat itu Umi television, dia bilang gitu. Saya nangis-nangisnya Mbak. Karena pertama kita tuh nggak tahu bahwa ini berita yang rame, dibuang kita nggak tahu, dan semua alat komunikasi kan mereka ambil. Terus yang kedua, jadi kita tuh sebagai anak tuh yang kita lakukan tuh mempengaruhi orang tua ya. Saya selalu merasa bahwa selama saya nggak repotin, saya melakukan ini sendiri, saya nggak menyusahkan, udah saya jalanin dulu, saya gitu selalu. Tapi ketika ternyata namanya hubungan anak orang tua itu, ketika saya disandera ya ini kerjaan saya melakukan sendiri, tapi kan dampaknya ke ibu saya ketika itu menjadi rame, dan ibu saya sempat amat sangat ya inilah ya stres gitu. Pasti rumah saya penuh dengan wartawan berhari-hari gitu kan. Ya itu juga pelajaran bahwa ya kita meskipun merasa independen sebagai manusia, kita harus ingat bahwa apapun yang kita lakuin ya